Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pengajian pada kali ini yaitu kami akan membacakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang 4 perkara yang dimana apabila di dalam diri seseorang ada 4 perkara ini, maka dianggap sempurna Islamnya, walaupun orang tersebut ini banyak kesalahan atau banyak dosa. Jadi keterangan ini yaitu dicantumkan dalam kitab Syarah Usfuriyah atau kitab Mawa'idul Usfuriyah, yaitu halamannya halaman 26. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang nomor 4 wassalasuna lan nomor 30 iku an Ali bin al-Husaini, cinarito saking Sayyid Ali bin al-Husain, ang jadihi cinarito saking mbae Sayyid Ali bin al-Husain, an Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala alaihi ing atase Rasulillah wasallam, lan mugi-mugi paring tambahi keselamatan sapa Allah ing Rasulillah. Hadis yang nomor 34. Jadi al hadisur rabi' wassalasuna, yaitu hadis yang nomor 34, yaitu datangnya dari Sayyid Ali ibnil Husain. Jadi Sayyid Ali putra dari Sayyid Husain. An jaddihi Sayyid Ali bin Husain, dari mbahnya Sayyid Ali bin Husain, yaitu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali itu punya putra namanya Husain. Otomatis Sayyid Husain ini cucunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Sayyid Husain ini punya putra namanya Sayyid Ali.
Jadi Ali bin Husain, Husain bin Ali. Nah itu. Jadi Sayyid Husain ini punya putra namanya Ali, sama dengan nama ayahandanya. Jadi Ali bin Husain, Husain bin Ali. Nah itu. An Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nah hadis ini datangnya dari Kanjeng Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi. Qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, arba'u khisalin, rupane pengendikan arba'u khisalin. Arba'u khisalin utawi papat pira-pira pakerti. Arba'u khisalin utawi papat pira-pira pakerti. Iku man utawi sing sapane wonge iku kunna, lamun ana apa arba'u khisalin, ana iku kunna, lamun ana apa arba'u khisalin, ana iku fihi, tetep ing dalam dirine eman, ana iku fi tetep ing dalam dirine eman. Lek ngono kamula mongko sampurna apa islamuhu, islame eman. Kamula mongko sampurna apa islamuhu, islame eman. Walau kana, lan senajan ana iku mingkornihi awit saking sirai eman, ila qadamihi tumeka maring sikile eman, ila qadami tumeka maring sikile eman. Apa sing ana? Khotoya, pira-pira keluputan utawa pira-pira dosa. As-sidqu, rupane papat mau sing nomor siji kejujuran. As-sidqu sing nomor siji, rupane saking papat mau sing nomor siji jujur atau kejujuran. Wasyukru, lan nomor loro sifat syukur. Wal haya'u, lan nomor telu sifat izin. Wa husnul khuluqi, lan kang nomor papat husnul khuluq utawa akhlakul karimah utawa baguse pakerti. Tadi sudah dijelaskan bahwa hadis ini datangnya dari Sayyid Ali ibnil Husain, dari mbahnya Sayyid Ali yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan hadis ini datangnya dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yaitu arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Ada 4 perkara yang barang siapa dalam dirinya itu terdapat 4 perkara ini, kata Kanjeng Nabi. Jadi ada 4 perkara yang dimana barang siapa yang di dalam dirinya ini terdapat 4 perkara ini, kamula islamu, maka Islamnya sempurna. Jadi orang Islamnya, bahasanya keislamannya itu sempurna. Walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya, walaupun orang tersebut itu mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya ini penuh dengan kesalahan-kesalahan atau penuh dengan dosa. Akan tetapi walaupun banyak dosa, bila di dalam diri orang tersebut ada 4 perkara ini, maka oleh Kanjeng Nabi Islamnya dianggap sempurna.
Apa yang 4 perkara itu? As-sidqu. Jadi yang pertama jujur. Jadi jujur itu tidak mau bohong atau kebalikan bohong. Jadi dia jujur, tidak mau berbohong. Jadi apa adanya disampaikan, ya intinya jujur. Jadi tidak mau berbohong. Wasyukru, yang nomor 2 syukur. Jadi syukur itu artinya menasarufkan segala apa yang diberikan oleh Allah ini untuk melakukan kebaikan. Contoh misalkan sehat, sehatnya ini cara bersyukurnya ya untuk ibadah. Jadi selalu bersyukur kepada Allah. Bukan hanya pas diberikan kenikmatan, bahkan diberikan cobaan juga bersyukur kepada Allah. Karena cobaan itu juga pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Jadi mau baik itu kesenangan atau yang membahagiakan atau kesedihan, dua-duanya ini dari Allah. Jadi bila dia mau menerima dengan apa yang sudah dituliskan oleh Allah, jadi kalau bahasanya dikasih kesenangan dia bersyukur, dikasih cobaan dia mau bersabar. Nah ini jadi syukur kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah itu selalu bersyukur. Jadi diberikan apapun oleh Allah, mau itu yang berupa kesenangan atau berupa yang tidak disukai, berupa cobaan, dia selalu bersyukur. Maka kalau misalkan dia bersyukur, maka otomatis dia akan selalu menerima apapun yang telah dituliskan oleh Allah. Nah, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah syukur. Yang ketiga adalah al-haya'u, sifat malu. Jadi sifat malu, jadi punya sifat malu. Jadi terlebih ini perempuan. Jadi sifat malu itu di hadis yang lain adalah bagian daripada iman. Jadi orang kalau tidak punya rasa malu, ya seolah-olah dia tidak punya iman. Lah rasa malu itu luar biasa baik. Akan tetapi kalau rasa malu itu ada di dalam diri perempuan, itu tambah baik. Nah itu. Atau sebaliknya, orang tidak punya malu itu sudah tercela. Akan tetapi tambah tercela lagi bila perempuan tidak punya sifat malu. Jadi makanya yang nomor 3 adalah sifat malu. Yang keempatnya wa husnul khuluqi, yaitu baik atau budi pekerti yang baik atau perilakunya baik. Jadi perilakunya, akhlaknya ini baik. Lah akhlak baik ini bukan hanya sekedar memperindah memperindah seseorang, akan tetapi bernilai pahala yang luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan salah satu yang membantu beratnya amal kebaikan besok di akhirat pada saat ditimbang adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak ini termasuk salah satu penyumbang terberat pada saat amal kita nanti ditimbang. Maka orang yang punya budi pekerti yang baik, dimanapun dia berada pasti akan harum, pasti akan dicintai oleh orang. Nah ini. Jadi yang pertama adalah jujur, yang kedua dia mau bersyukur, mau diberikan apapun, baik itu kesenangan ataupun tidak kesenangan, dia selalu menerima, syukur kepada Allah. Yang ketiganya sifat malu, yang keempatnya adalah akhlakul karimah atau husnul khuluq. Bila ada 4 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka orang yang punya sifat 4 ini
maka dianggap Islamnya sempurna oleh Kanjeng Nabi, walaupun orang tersebut banyak kesalahannya, tapi Islamnya dianggap sempurna. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya den riwayatake, apa sing diriwayatake, anna Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Ja'far, teman setuhune Ja'far, At-Tayyar. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tayyar, At-Tayyar kang bangsa punya duwe swiwi. At-Tayyar kang bangsa duwe swiwi. Radhiyallahu ta'ala anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Ta'ala anhu saking Ja'far At-Tayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu saking Ja'far At-Tayyar, bi barokati sidqihi, kelawan sebab barokai jujure Ja'far At-Tayyar, wa adami kilbihi, lan ora anane goroe Ja'far At-Tayyar, fi jami'i umrihi, ing dalam sekabiane umure Ja'far At-Tayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Iku lama kutilah ing dalam semangsane den sedani sapa Ja'far At-Tayyar. Ja'ala mongkon dadekake sapa Allah Ta'ala lahu maring Ja'far At-Tayyar, dadekake janahaini ing suwiwi loro, janahaini ing suwiwi loro, akhdaraini kang ijo karone, akhdaraini kang ijo karone, muwasyihaini. Bismillahirrahmanirrahim. Muwasyihaini kang kebak karone, biduri kelawan inten, biduri kelawan inten, wal yakuti lan yakut. Yatiru mabur sapa Ja'far At-Tayyar, yatiru mabur sapa Ja'far At-Tayyar bihima kelawan nganggo janahaini, ma'al malaikati bareng sartane para malaikat, ma'al malaikati bareng sartane malaikat. Ada sebuah riwayat anna Ja'far At-Tayyar, jadi anna Ja'far At-Tayyari atau anna Ja'far At-Tayyar, jadi Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ja'far ini adalah putra Abu Thalib. Jadi Imam Ja'far ini adalah putranya Abu Thalib. Jadi terkenal dengan Ja'far At-Tayyar, atau juga terkenal dengan Ja'far Abul Masakin. Jadi Ja'far At-Tayyar itu karena setelah meninggal Ja'far At-Tayyar ini diberikan oleh Allah dua sayap. Nah itu, maka dikenal dengan Ja'far At-Tayyar. Ada juga yang dikenal dengan Ja'far Abul Masakin, karena Imam Ja'far ini terkenal sangat suka berkumpul dengan orang-orang miskin. Jadi membantu orang miskin, kumpul sama orang miskin. Saking gemarnya maka disebut Ja'far Abul Masakin. Nah itu. Nah Imam Ja'far ini putranya Abu Thalib. Lah diceritakan atau diriwayatkan bahwa Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu bi barakati sidqihi wa adami kibbihi, karena barokah jujurnya Ja'far At-Tayyar dan barokah tidak pernah berbohongnya Ja'far At-Tayyar fi jami'i umrihi,
Jadi seumur hidup itu belum pernah yang namanya tidak jujur. Jadi seumur hidup selalu jujur, namanya Ja'far At-Thayyar. Baik sebelum dia masuk Islam atau setelah dia masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam nggak pernah berbohong, jujur. Apalagi setelah masuk Islam. Jadi baik sebelum masuk Islam ya jujur, setelah masuk Islam juga jujur. Nah, itu. Jadi nggak pernah berbohong. Fi jami'i umrihi. Jadi mulai dari kecil itu sudah pernah berbohong, namanya Ja'far At-Thayyar. Lah karena barokah dari kejujurannya itu, lamma kutila ja'alallahu ta'ala lahu janahaini akhdaraini muwasyikhaini bidurri wal yakut. Karena sebab kejujuran Imam Ja'far At-Thayyar, maka pada saat meninggal dunia, maka Allah menjadikan atau memberikan dua sayap kepada Ja'far At-Thayyar. Jadi karena dengan berkah atau sebab keberkahan kejujuran dari Ja'far At-Thayyar, maka setelah beliau wafat Allah menganugerahkan dua sayap ahdaraini. Jadi dua sayap yang hijau, muwasyihaini bidurri wal yakut, yang hiasi dengan intan dan juga berlian. Nah, itu. Jadi setelah meninggal karena kejujuran Imam Ja'far At-Thayyar tadi, Allah memberikan anugerah berupa dua sayap seperti para malaikat. Nah, itu. Yatiru bihima ma'al malaikati, yang Imam Ja'far At-Thayyar ini setelah diberikan dua sayap oleh Allah, dia bisa terbang bersama para malaikat. Yatiru bihima ma'al malaika. Jadi dia bisa terbang bareng dengan malaikat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasa'alahu, maka tumuli takon Ja'far At-Thayyar sapa an-nabiyyu, Kanjeng Nabi alaihi salam, yauman ing dalem siji dina, ya Ja'faru, he Ja'far At-Thayyaru kang bangsa duwe suwiwi, ya bena Abi Thalibin, he putra lanange Abu Thalib, bi ayyi amalin kelawan endi-endine amal, bi ayyi amalin kelawan endi-endine amal, balagta tumeka sira, balagta tumeka sira hadhil karamata ing iki keramat utawa kemuliaan. Faqala, tumuli ngejawab sapa Imam Ja'far At-Thayyar mau, la adri, mboten ngertos kula, la adri, mboten ngertos kula, ila anni, kecuali temen setuhune kula iku imtana'tu, nyegah sapa kula an salasati asya'a, ang salasati asya'a, saking telu pira-pira perkara, fi halatil kufri, ing dalam tingkah kufur, wal islami, lan tingkah Islam. Nah, itu. Jadi tadi sudah diceritakan bahwa setelah meninggal dunia, Imam Ja'far At-Thayyar ini diberikan anugerah oleh Allah berupa dua sayap, yang dengan dua sayap itu dia bisa terbang bersama para malaikat. Nah, suatu hari Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Imam Ja'far, fasa'alahu nabiyyu alaihi salam yauman. Suatu hari Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Imam Ja'far At-Thayyar, maksudnya bertemu setelah Imam Ja'far meninggal. Jadi makanya suatu hari ditanya oleh Kanjeng Nabi, ya Ja'faru At-Thayyaru, he Ja'far At-Thayyar, ya bena Abi Thalib, he putra lanange Abu Thalib. Ditanya sama Kanjeng Nabi, bi ayyi amalin balagta hadhil karamata, wahai Ja'far At-Thayyar, wahai putranya Abu Thalib, dengan amal apakah
sehingga engkau bisa mencapai kemuliaan seperti ini, kata Kanjeng Nabi tanya kepada Imam Ja'far. Dengan amal apakah engkau sampai mempunyai keramat atau kemuliaan berupa 2 sayap seperti ini, kata Kanjeng Nabi. Faqala la adri illa anni imtana'tu an salasati asya'a fi halatil kufri wal islam. Ditanya seperti itu oleh Kanjeng Nabi, Imam Ja'far menjawab, la adri, saya juga tidak tahu Rasul, saya juga tidak mengerti Rasul. Sampai saya diberikan anugerah seperti ini saya nggak ngerti. Illa anni, kecuali setahu saya, kata Imam Ja'far ini, seingat saya atau setahu saya itu mencegah dari 3 perkara. Kemungkinan kalau menurut saya, itu kata Imam Ja'far lah bahasa kita, kemungkinan kalau menurut saya diberikan derajat seperti ini, nah, kemungkinannya itu seingat saya mencegah 3 perkara fi halatil kufri wal islam, baik pada saat dulu saya sebelum masuk Islam ataupun setelah saya masuk Islam, saya tidak pernah melakukan 3 perkara ini. Nah itu. Qala, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, takon malih sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salam, ma iku apa ya utawi salasah, ma iku apa ya utawi salasah. Qala, menjawab sapa Ja'far at-Thayyar, ma kadzabtu ora tau goroh sapa ingsun, ma kadzabtu ora tau goroh sapa ingsun, wa ma zanaitu lan ora tau zina sapa ingsun, wa ma sakartu lan ora tau mendem utawa mabuk sapa ingsun, fi halatil kufri ing dalem nalikane kufur, wal islami lan nalika Islam. Lalu Kanjeng Nabi tanya lagi ke Ja'far at-Thayyar, qala Nabiyyu alaihi salam mahiyah. Tadi ditanya oleh Kanjeng Nabi, dengan amal apakah sehingga engkau mendapatkan keramat atau kemuliaan, bisa dianugerahi 2 sayap yang seperti itu, kata Kanjeng Nabi. Lalu dijawab oleh Imam Ja'far, saya tidak tahu Rasul, cuman menurut sangkaan saya, seingat saya gitu, saya tidak pernah melakukan 3 perkara baik sebelum Islam atau setelah Islam. Lalu Kanjeng Nabi tanya lagi, mahiyah, 3 perkara itu apa wahai Ja'far? Qala ma kalibtu wa ma zanaitu wa ma sakartu fi halatil kufri wal islam. 3 perkara itu yaitu, yang pertama, saya tidak pernah berdusta. Jadi sekalipun saya tidak pernah berdusta, saya selalu jujur. Wa ma zanaitu, dan juga yang kedua, saya tidak pernah berzina. Wa ma sakartu, yang ketiga, saya tidak pernah yang namanya mabuk. Fi halatil kufri wal islam, baik pada saat saya sebelum masuk Islam atau setelah saya masuk Islam. Nah, 3 perkara itu saya tidak pernah melakukan. Qala, nah, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salam, tilka utawi mengkono-mengkono salasah, tilka utawi mengkono-mengkono salasah itu haramun haram, iku haramun haram fil asfil islami ing dalam agama Islam. Wa bi ayyi makna, lan kelawan endi-endine makna utawa arti utawa hikmah. Wa bi ayyi makna, lan kelawan endi-endine makna utawa hikmah, imtana'ta nyegah sapa sira minha saking salasa fi halatil kufri ing dalam tingkah nalika kufur. Lalu Kanjeng Nabi bertanya lagi, tilka haramun fil islam,
Ya saya tahu, kata Kanjeng Nabi, 3 perkara itu haram hukumnya di dalam agama Islam. Jadi orang tidak melakukan itu karena tahu haram. Wa bi ayyi ma'nan imtana'ta min fi halatil kufri. Tapi sebelum engkau masuk Islam, apa yang membuat engkau tidak melakukan 3 perkara itu? Jelas kalau setelah masuk Islam engkau pasti tahu hukumnya, yaitu haram. Cuman yang saya pertanyakan, sebelum masuk Islam itu dengan dengan sebab apa engkau tidak melakukan 3 perkara itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajabah, tumuli ngejawab sopo Ja'far At-Thayyar. Waqala lan nerangake sopo Imam Ja'far At-Thayyar. Tafakkartu, mikir-mikir sopo ingsun, fil kalami ing dalam kalam utawa omongan, annaman temen setuhune wong, iku kadzabah lamun goroh utawa iku kadzabah lamun goroh sapa man fi kalamihi ing dalam omongane man, karena mongko ana sapa man ana iku muttahaman kang den cipta Allah, bainal khalaiki ing dalam antarane pira-pira makhluk, wa yakunu lan ana iku lahu kaduwe eman apa al khajalatu isin. Famtanaktu, lek ngono mongko nyegah sapa ingsun, famtanaktu tumuli nyegah sapa ingsun anil kirbi saking sifat goroh. Jadi ditanya seperti itu, lalu Imam Ja'far menjawab. Jadi kalau sudah masuk Islam ya wajar karena hukumnya haram. Tapi yang dipertanyakan Kanjeng Nabi, artinya apa engkau sebelum masuk Islam tapi tidak melakukan 3 perkara itu? Apa yang membuatmu tidak melakukan perkara itu? Itu kata Kanjeng Nabi. Fa'ajaba wa qala. Lalu Imam Ja'far menjawab dan menerangkan, tafakkartu fil kalami, saya berangan-angan dalam masalah omongan atau obrolan atau omongan, annaman kadzdzaba fi kalamihi kana muttahaman bainal khalaiki. Jadi saya angan-angan analisa tentang masalah obrolan, orang yang berdusta dalam omongannya. Jadi dia ngobrol tapi dia berdusta, kana muttahaman bainal khalaiki, maka pasti dia akan dicap sebagai orang yang jelek, sebagai orang yang pembohong, tidak akan pernah dipercaya lagi oleh orang lain. Wa yakunu lahu al khajalatu, maka otomatis dia pasti kalau sudah dicap seperti itu pasti dia akan malu. Jadi dia pasti akan malu, dia pasti bahasa Jawanya isin, malu, dan dia akan jelek selamanya. Maka dari itulah kata Imam Ja'far, saya tidak pernah yang namanya berdusta. Karena orang kalau suka berdusta tidak akan dipercaya oleh orang lain. Maka walaupun saya dulu sebelum Islam saya berpikir-pikir gitu, orang kalau dusta pasti dicap jelek, pasti dicap pembohong, tidak akan ada orang yang percaya kepada dia. Maka pasti dia sudah dicap jelek sama orang lain, pasti dia akan malu sendiri. Maka dari itu saya tidak pernah berbohong, kata Imam Ja'far menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafakkartu, lan mikir-mikir sapa ingsun fi zina ing dalam masalah zina. Ini menjelaskan sebelum masuk Islam maksudnya. Kalau di dalam Islam otomatis kan haram, tapi ini dijawab sebelum masuk Islam. Wa tafakkartu, lan mikir-mikir sapa ingsun fi zina ing dalam masalah zina.
annaman temen sutune wong bismillahirrahmanirrahim annaman temen sutune wong zana kang zina sapa man bi imroati kelawan bojo ingsun au bi ibnati utawa kelawan anak wadon ingsun au bi ukhti utawa kelawan dulur wadon ingsun iku fayakunu mongko ana sapa man iku fayakunu mongko ana sapa man ana iku syainan cacat li kaduwe ingsun fala ahtamiluhu mongko ora bakal iso nanggung sapa ingsun ing man fala ahtamiluhu mongko ora bakal bisa nanggung sapa ingsun ing man fakadzalika mongko kaya mengkono fala ahtamiluhu la yahtamiluhu ora bakal iso nanggung ing man la yahtamiluhu mongko ora bakal bisa nanggung ing man sapa ghairi liyan ingsun fali ajlihi mongko krana arai mengkono fala ahtamiluhu fakadzalika la yahtamiluhu ghairi imtana'tu nyegah sapa ingsun nyegah sapa ingsun. Layang nomor 2 kata Imam Ja'far At-Thayyar, saya berangan-angan, saya menganalisa tentang masalah zina. Orang yang zina, kata Imam Ja'far At-Thayyar, baik orang yang zina misalkan dengan istri saya atau dengan anak perempuan saya atau dengan saudara perempuan saya, fayakunu syainan li fala ahtamiluhu, maka dia pasti akan cacat. Jadi artinya udah jelek sama saya, udah pasti jelek, jadi udah pasti cacat. Fala ahtamiluhu, saya tidak akan bisa bisa memaafkan dia, itu bahasanya. Saya mungkin tidak akan bisa memaafkan dia. Fakadzalika la yahtamilu ghairu, begitu juga seandainya saya berzina dengan orang lain, entah itu anak orang lain atau saudara orang lain, saya juga pasti akan cacat, dan juga pasti saya akan dimusuhi. Maka dari itu saya tidak melakukan zina. Nah itu, bagaimana kalau seandainya orang zina dengan anak saya? Pasti saya akan marah, pasti saya tidak akan memaafkan. Begitu juga kalau saya misalkan zina dengan anak seseorang, mungkin orang tersebut juga pasti marah ke saya dan juga tidak akan mau baik sama saya. Maka dari itu saya tidak pernah mau melakukan zina, walaupun itu sebelum saya masuk Islam. Ini kata Imam Ja'far At-Thayyar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal imtina'u anapun utawi imtina'u to nyegah anil muskiri sangking perkara kang mendemi, ya iku faro'aitu mongko ningali sapa ingsun kullal khalaiki ing saben-saben makhluk, kullal khalaiki ing saben-saben makhluk yuriduna ngarepake sapa al khalaik, ngarepake antakuna yen to ana apa ukuluhum, antakuna yen to ana apa ukuluhum akale khalaik, ana iku fi ziyadatin ing dalem tambah alal uqala ing ngatasi pira-pira wong kang duwe akal. Faman mongko utawi sing sapane wonge iku syaribah lamun ngombe sapa man wasakarolan mendem sapa man yazulu mongko bakal ilang apa akluhu akali man, yazulu mongko bakal ilang apa akluhu akali man wayastahilu lan ketungkul utawa sibuk sapa man bilhul iyani kelawan gremeng, bilhud iyani kelawan gremeng, wayat hakuna lan geguyu sapa al khalaik alai ing ngatasi man fali ajli dzalika mongko krana araik mengkono-mengkono
mongko krono are mengkono-mengkono ya zulu akluhu wa yastahilu bil hudyan ila akhirih imtana'tu mongko nyega sapa ingsun mongko nyega sapa ingsun anisurbi saking ngombe perkara kang memabukkan. Yang ketiga, kata Imam Ja'far At-Thayyar, saya tidak mau mabuk-mabukan pada saat sebelum masuk Islam. Kalau di Islam otomatis haram, tapi sebelum masuk Islam kenapa saya tidak mau mabuk-mabukan atau minum perkara yang bisa memabukkan? Alasannya, kata Imam Ja'far, faro'aitu kullal khalaiki yuriduna antakuna uquluhum fi ziyadatin alal uqala. Saya lihat semua makhluk itu mengharapkan akalnya sehat, mengharapkan akalnya ini bertambah cerdas, bertambah baik, bertambah cerdas. Artinya di samping sehat, semua orang kepingin akalnya tambah cerdas, tambah baik. Saya lihat orang yang meminum minuman khamr, artinya orang yang mabuk, itu famang syariba wa sakaro. Saya lihat orang yang mabuk itu akalnya hilang. Jadi padahal sewajarnya atau logikanya atau kebanyakan orang itu kepingin akalnya sehat, akalnya cerdas. Akan tetapi saya lihat orang yang mabuk itu akalnya malah hilang. Bukan hanya hilang akalnya, wa yastahilu bil hudyan, akan tetapi dia ngomel-ngomel sendiri, demiming sendirilah bahasa Jawanya. Ngomel sendiri, tertawa sendiri, itu orang mabuk. Jalan nggak bener jatuh lagi, jalan nggak bener jatuh lagi. Maka saya lihat orang yang minum khamr akalnya sudah hilang, ngomel sendiri tidak jelas, ngamuk-ngamuk sendiri, jalan juga nggak bener, jalan sebentar jatuh, wa yadhakuna alaihi, dan dia ditertawakan oleh orang lain. Jadi ngelihat orang mabuk ditertawakan karena dianggap gila. Fali ajli dzalika imtana'tu anisyurbi. Maka dari fenomena yang saya lihat hilang akal, dia ngomel sendiri, jalan nggak bener, maka saya tidak pernah yang namanya minum perkara yang memabukkan, kata Imam Ja'far At-Thayyar. Nah, itu saya berpikir seperti itu walaupun saya belum tahu hukumnya, karena saya dulu sebelum masuk Islam saya tetap tidak mau minum karena itu merugikan, kata Imam Ja'far At-Thayyar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'atu muli teka sapa Jibrailu, malaikat Jibril alaihi salam. Faqala tumuli dawu sapa Jibril, faqala tumuli dawu sapa Jibril, sedekah bener sapa Ja'faru, Ja'far sedekah bener sapa Ja'faru, Ja'far ja'ala ndadekake sapa Allahu Gusti Allah lahu maring Ja'far ndadekake janahaini ing suwi loro, janahaini ing suwi loro bil imtinai, sebab nyegah, bil imtinai sebab nyegah, an hadhil asyai saking ikilah pira-pira perkara as-salasati kang telu. Setelah ditanya oleh Kanjeng Nabi terus dijawab oleh Imam Ja'far At-Thayyar, lalu tidak lama malaikat Jibril datang menemui Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril datang menemui Kanjeng Nabi, lalu Jibril berkata, shadaqa Ja'faru, apa yang diceritakan Ja'far, apa yang sudah dijawab oleh Ja'far itu benar Rasul, kata malaikat Jibril, shadaqa Ja'far. Nah, ja'alallahu lahu janahaini bil imtina'i an hadhil asya'i as-salasati. Jadi yang dikatakan Ja'far itu benar. Dan Ja'far diberikan keramat atau diberikan kemuliaan oleh Allah berupa dua sayap yang hijau tadi, itu karena Ja'far mencegah
atau tidak mau melakukan 3 perkara tadi. Nah ini hadis ini dicantumkan dalam kitab Syarah Usfuriyah atau kitab Mawa'idul Usfuriyah, halamannya yaitu halaman 26. Jadi walaupun di hadis lain ada yang menceritakan bahwa dikasih 2 sayap itu karena Imam Ja'far pada saat memegang bendera pada saat perang itu tangannya oleh musuh dipotong sehingga sampai meninggal. Lah di sanalah Imam Ja'far itu dikasih kelebihan sayap. Akan tetapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa dikasih sayap seperti itu karena Imam Ja'far ini tidak pernah berbohong dan juga mencegah dari 3 perkara tadi. Nah itu, jadi inilah pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik dari pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk pribadi kami sekeluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Allah memberikan kebahagiaan untuk kita semua, baik bahagia di dunia saat ini maupun bahagia nanti di akhirat kelak. Amin Allahumma amin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.